ada negara lain yang udah punya senjata cuaca, terus kita diserang dengan angin badai atau hujan yang gak wajar berhari-hari gitu. Akibat serangan tersebut mengakibatkan banjir di mana-mana di luar prediksi BMKG. Ini kan menimbulkan masalah serius yang harus ditangani dengan sigap. Kita sama-sama tahu kalau prajurit TNI itu adalah manusia terlatih. Dia manusia yang sigap sama suatu perintah proyek militer itu sulit dibedain. Penuh propaganda, penuh strategi yang gak ketebak. Apa yang saat ini media katakan belum tentu itu yang terjadi sebenarnya. Presiden Prabowo Subianto udah ngesain RUU TNI jadi undang-undang. Wah, kayaknya lumayan seru nih. Buat yang benar-benar baru tahu, kayak lu berasa tinggal di hutan selama 2 tahun tanpa internet, tanpa pembicaraan politik lah, tanpa pembicaraan pemerintahan. Pokoknya yang SDM rendah kayak gue gini nih, tanpa literasi. Nah, terus tiba-tiba lu keluar dari hutan, masuk ke kota, nggak tahu info apa-apa sama sekali, sebuta-butanya. Dapat berita tentang RUU TNI, lah buru-buru ngerti dampaknya. RUU TNI-nya aja dulu ini ngerti apa enggak juga belum tentu. Nah, berarti channel ini pas buat lo. Nih, gue mau jelasin dulu nih, apa itu RUU TNI, pakai bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kita nggak usah terlalu serius, soalnya ini bahasnya instansi negara yang lumayan disegani karena ketegasannya selama ini. Ceritanya gue pura-pura jadi orang yang udah lama gitu tinggal di hutan ya. Terus pengen tahu nih info yang ada di kota. Pertama, kita harus pahami dulu fenomena apa yang lagi ramai di kota. Katanya ada demo penolakan RUU TNI. Lah, kenapa ditolak? Jadi gini Dar, banyak masyarakat yang pada takut kalau RUU TNI ini malah bikin dui fungsi ABRI ada lagi. Nah, udah mulai masuk kan ke topiknya kan. Berarti orang menilai dui fungsi ABRI ini adalah hal yang menakutkan dong. Sekarang kita harus tahu dulu nih, apa itu dui fungsi ABRI. Kenapa orang-orang pada takut kalau kejadian lagi? Jadi, orang yang kelahiran tahun 80-an tuh, 80-an ke atas lah, itu mereka adalah saksi hidup yang pernah mengalami ini. Kalau gue sendiri sih belum pernah ngalamin, cuma dari cerita-cerita aja, sama baca-baca doang. Nah, kalau dari yang gue baca tentang dui fungsi ABRI, simpel lagi nih. Jadi kan ABRI itu kan angkatan bersenjata. Mereka harusnya berfungsi buat pertahanan negara, tembak-nembakin musuh gitu kan. Karena juga angkatan bersenjata, ya pasti megangnya senjata kan. Nah, tugas mereka itu melindungi dan menjaga Indonesia dari serangan-serangan luar negeri. Ini gue bener-bener pakai bahasa yang apa ya, yang kayak lu hidup nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kepo gitu sama RUU TNI. Lanjut, analogiin. Jadi lu punya rumah nih, terus rumah lu harus dijaga. Kalau nggak dijaga, nanti rumah lu didudukin sama orang lain, dijajah lah istilahnya tuh. Nah, Indonesia ini adalah rumah lu. Jadi biar nggak dikuasain orang lain, lu harus ngejaganya gitu. Siapa yang jaga? Ya bapak-bapak ABRI ini. Nah, itulah fungsinya ABRI yang pertama. Tapi selain jaga kedaulatan Indonesia ini, bapak-bapak ABRI juga ngurusin pemerintahan, ngurusin politik, ekonomi. Jadi kalau yang tadi itu lu punya rumah harus dijaga, nah ditambah tugas yang jaga juga ngurusin rumah tangga lu, ngurusin dapur, ngurusin keuangan, ngurusin dalaman lah pokoknya. Jadi fungsinya 2, makanya disebut dui fungsi ABRI. Terus akibat dui fungsi ABRI ini, masyarakat jadi sulit untuk demokrasi, sulit menyuarakan ini pendapat, sulit mengedepankan aspirasi. Pokoknya sulit dah, mereka takut buat protes. Nah, kalau tadi diibaratkan itu rumah lu, ceritanya lu penghuninya nih, terus lu ngasih saran sama penjaga, kalau mau nanam pohon itu jangan di depan pintu. Tapi nggak didengar, malah bilang, diem, semuanya udah gua atur, lu jadi penghuni yang tertib aja. Nah, lama-kelamaan orang takut buat ngasih saran, takut buat protes, padahal itu rumahnya sendiri. Kalau seluas Indonesia ini ada pihak yang ngatur tanpa mau diprotes, tanpa mau menerima saran, tanpa mau dikritik gitu, lama-lama nggak ada check and balance. Itu maunya berkuasa terus. Karena orang jadi pada takut untuk bersuara. Kekuasaan itu kalau udah nggak ada yang ngecek, kalau udah nggak ada yang protes, maka kekuasaan itu cenderung korup. Karena kekuasaan itu jadinya bersifat mutlak. Dan kekuasaan yang mutlak secara mutlak pasti akan korup. Kekuatan militer kalau terlalu overpower untuk bernegara, muncul potensi penyalahgunaan. Malah mungkin bisa jadi pelanggaran HAM. Jadinya nggak sesuai sama prinsip demokrasi. Padahal negara Indonesia ini kan negara demokrasi. Siapapun punya kebebasan berpendapat.
Inilah sebabnya waktu tahun 1998 dui fungsi ABRI perlahan dicabut. Sekarang udah paham kan kenapa banyak orang yang pada nggak mau dui fungsi itu ada lagi. Tapi buat anak muda zaman sekarang, seberapa mengerikannya sih kalau dui fungsi ABRI itu ada lagi? Gue rasa masih banyak yang belum nempel gitu di kepalanya, yang belum kegambar seberapa mengerikannya. Oke, jadi ada anggota Komisi 1 DPR RI namanya Rahmat Hidayat. Katanya, saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah dui fungsi ABRI. Dia bilang sih waktu zaman dui fungsi ABRI, gaya pemerintahan pada saat itu benar-benar militeristik banget. Dulu lembaga legislatif dari DPR RI sampai DPRD provinsi, kabupaten, kota, militer punya fraksi ABRI yang anggotanya ditunjuk, seolah-olah melalui pemilu. Pemimpin partai politik di daerah juga dari tentara, gubernur, bupati juga dari tentara, atau yang direstui tentara. Bahkan sampai lurah-lurahnya juga tentara. Biar apa loreng semua kayak gitu? Biar pengawasannya ketat kepada masyarakat diberlakukan. Kebebasan berpendapat dikontrol. Media massa juga dibredel kalau dikit-dikit mengkritik pemerintah. Ya, gua nggak bakal tenang juga hidupnya bikin video begini. Kalau pada zaman itu. Aktivis-aktivis sama mahasiswa itu ditangkap-tangkepin kalau yang terlalu vokal. Jadi udah ada gambaran belum kalau dulu seberapa mengerikannya. Bayangin hidup lu yang sekarang apa-apanya banyak protes, kalau zaman dulu diawasin tuh sama angkatan bersenjata. Sekarang masuk ke RUU TNI nih. RUU TNI ini apa sih? Gue masih belum ngerti dah. Jadi intinya alur kerja TNI ini tugasnya harus sama sesuai sama undang-undang. Makanya waktu itu dirancang dulu nih undang-undangnya. Kalau sekarang mah udah bukan rancangan lagi, tapi udah sah menjadi undang-undang. Tinggal dijalanin aja. Menurut gua ada 3 poin yang penting di undang-undang TNI yang jadi sorotan banyak orang. Langsung aja poin pertama. Gue jelasin lagi nih, pakai bahasa yang paling ejet. TNI kan kerja nih. Cuma kerjaan zaman sekarang ini harus sesuai sama era modern sekarang. Nah, undang-undang TNI ini tujuannya menyesuaikan peran dan fungsi TNI sama zaman modern sekarang. Kan nggak mungkin ya kita udah siap nenteng-nenteng senjata nih kemana-mana takut ada serangan dari luar. Yang diserang internetnya, yang diserang sistem komputernya. Makanya TNI diatur undang-undang untuk mengatur itu. Karena era modern sekarang ini tuh serangan nggak cuma dari fisik doang bro, tapi ada yang non fisik. Menurut gue itu jauh lebih bahaya. Soalnya nggak langsung ketahuan kan siapa pelakunya. Nah, gue mau bahas poin pentingnya aja nih yang jadi sorotan. Jadi TNI ini sekarang nambah tugas pokoknya, yaitu menanggulangi ancaman cyber dan melindungi warga negara di luar negeri. Dulu kan TNI jaga kedaulatan Indonesia lewat fisik pakai alutsista, tank, pesawat tempur, kapal selam. Sekarang ditambah jaga kedaulatan via internet. Mereka sekarang bertugas tuh jaga dunia internet di Indonesia biar tetap aman. Ya iyalah, zaman sekarang apa yang gak butuh internet? Lu bayar apa aja sekarang butuh internet. Belajar lewat internet, beli-belian lewat internet. Tiba-tiba ada serang nih, cyber besar-besaran. Terus kita gak punya pertahanan, gak tahu cara mengkonternya kayak gimana. Ya hancur lah kita. Ekonomi lumpuh, data pribadi lu diambil, ATM lu dibobol, gaji lu yang harusnya turun misalnya tanggal 25 gitu, mundur 3 bulan karena ada serangan cyber. Berarti udah saatnya dunia cyber ini harus didudukin oleh TNI, karena ini menyangkut pertahanan negara. Tambahan tugas pokok TNI juga melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri. Jadi kan banyak ya warga negara kita yang ada di luar negeri. Ada yang jadi relawan di Palestina, ada yang umroh di Arab, ada yang liburan jalan-jalan ke Hong Kong, ada yang kabur aja dulu ya kan buat nyari cuan di luar negeri. Nah, mereka ini harus dilindungi di sana. Kalau dulu hanya Kementerian Luar Negeri aja yang ngurusin WNI yang ada di luar, sekarang malah jadi tugas tambahannya TNI nih. Lanjut poin kedua, perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI. Ini gue tunjukin perbedaannya nih. Sebelumnya usia pensiun TNI cuma boleh sampai 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun untuk bintara dan tamtama. Setelah undang-undang TNI ini disahkan, bisa kita lihat masing-masing perwira TNI bintangnya berbeda masa pensiunnya. Yang paling lama bintang 3 nyampe 62 tahun. Jadi nambah 4 tahun masa kerjanya. Khusus untuk bintang 4 ditambah 2 tahun lagi sesuai kebutuhan. Misal nih perwira bintang 4 menjabat sebagai Panglima TNI, terus usia pensiunnya berbarengan sama tahun pemilu. Kan repot ya kalau harus ganti Panglima dulu, ngajarin ulang,
Sedangkan untuk keamanan negara saat tahun pemilu harus ditingkatkan. Maka Panglima TNI yang menjelang pensiun umur 62 tahun bisa tuh diperpanjang. Lanjut poin 3. Ada perubahan terkait jabatan TNI aktif di kementerian dan lembaga sipil yang diperluas dari 10 jadi 14 bidang. Ini nih yang paling jadi perbincangan banyak orang. TNI kok masuk ranah sipil? Gue males sih bahas isinya. Langsung aja ke intinya. Coba dah dilihat lagi. Kalau 14 kementerian dan lembaga ini seharusnya masih di dalam ranah militer dong. Kayaknya lebih seru gue berspekulasi kenapa 14 bidang ini diisi militer. Tapi yang 10 kita skip aja lah ya. Karena kan emang dari dulu bisa diisi oleh TNI aktif. Kita fokus yang 4 aja nih. Yang 4 tambahan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT, Badan Keamanan Laut Bakamla, dan Kejaksaan Agung Kejagung. Menurut gua keempat institusi ini emang harus banget diisi sama militer nggak sih? Andai nih ya, andai ada negara lain yang udah punya senjata cuaca, terus kita diserang dengan angin badai atau hujan yang gak wajar berhari-hari gitu. Akibat serangan tersebut mengakibatkan banjir di mana-mana di luar prediksi BMKG. Ini kan menimbulkan masalah serius yang harus ditangani dengan sigap. Kita sama-sama tahu kalau prajurit TNI itu adalah manusia terlatih. Dia manusia yang sigap sama suatu perintah. Jadi dalam kondisi seperti ini BNPB udah seharusnya diisi oleh TNI aktif. Karena pola kerja di lembaga tersebut nggak cukup kalau harus diisi sama yang datang kerja pulang gajian. Pola kerja di lembaga ini sangat dibutuhkan jiwa nasionalismenya, jiwa panggilan negaranya, nggak bisa yang menye-menye. Sedangkan TNI memiliki jiwa itu dan memang udah disumpah. Apalagi Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang harus berhadapan sama teroris-teroris. Ini mesti banget nih diisi sama TNI aktif. Karena yang dikhawatirkan nih, kalau lembaga ini diisi sama orang sipil, pas mau menjalankan misalnya misi penangkapan teroris jaringannya Al-Qaeda misalnya, dia malah takut mati. Jadi pada lembaga BNPT ini dibutuhkan nyali yang kuat dan nggak takut mati kayak TNI. Nah, RUU TNI ini kan udah disahkan jadi undang-undang TNI. Bosan banget gua kalau harus mengulas penolakannya. Udah banyak banget channel-channel yang bahas penolakannya undang-undang TNI ini. Kita coba bahas dari pandangan yang pro-nya aja ya. Tapi disclaimer dulu ya, gua gak ngajak kalian buat mendukung atau gak mendukung RUU TNI. Gua hanya mensiasati bagaimana kita bisa menerima dengan baik undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah. Sebetulnya ada apa sih dengan masa depan Indonesia sampai RUU ini dipercepat? Saking cepatnya rapatnya itu sampai ngumpet-ngumpet di hotel. Oke, gue mulai spekulasi lagi nih. Anggaplah ada negara lain yang gak pengen Indonesia maju. Tapi basi kan kalau ngancurin Indonesia pakai rudal, pakai nuklir. Ruginya banyak. Nanti artis luar negeri jadi susah ngadain konser di Indonesia. Nanti barang-barang branded yang harga ratusan juta itu gak ada yang beli di Indonesia. Mereka pasti paham kalau Indonesia adalah konsumen terbesarnya mereka. Nanti mereka nggak bisa hidup lagi di dunia ini. Secara kan hutan Indonesia termasuk paru-paru dunia. Jadi hilang deh ambisi mereka buat ngancurin Indonesia lewat senjata alutsista militer. Mereka terus-terusan cari cara. Ya, yang namanya perang itu bisa berupa perang tembak-tembakan, perang proksi, perang biologis, perang dagang, termasuk juga perang cyber. Nah, menurut gue ini Undang-Undang TNI ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi serangan-serangan non-fisik. Makanya lembaga-lembaga tersebut diisi oleh TNI aktif. Karena banyak banget yang harus kita perangi. Perang melawan koruptor, perang melawan narkoboy. Yang paling ditakutin tuh perang melawan Indonesia sendiri. Mungkin aja musuh mencoba masuk nih ke dalam sistem pemerintahan, menduduki jabatan-jabatan strategis yang vital. Atau bahkan sebenarnya emang udah ada. Apa itu alasannya? Yang bikin RUU TNI ini harus buru-buru disahkan? Nggak tahu juga sih ya. Mungkin aja iya. Gua cuma bisa menduga-duga aja karena kan yang namanya proyek militer itu sulit dibedain. Penuh propaganda, penuh strategi yang gak ketebak. Apa yang saat ini media katakan belum tentu itu yang terjadi sebenarnya. Wah, kejauhan nih. Jadi gimana? Udah tahu perbedaan di fungsi sama undang-undang TNI belum? Malah menurut gue ya, di fungsi ini beda sama undang-undang TNI. Sekali lagi ini cuma pendapat gue aja ya. Gak mewakilkan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kayaknya fenomena RUU TNI sampai bisa-bisanya disahkan, yang menurut gue masih terbilang mulus-mulus aja, mungkin rakyat juga udah muak sama pemerintahan yang gitu-gitu aja. Seolah-olah menolak, tapi penasaran sebetulnya sama gebrakan kinerja militer. Kalau udah kerja di pemerintahan tuh kayak gimana sih hasilnya?
Kalau gue sih gitu. Kalau lu gimana? See you.